Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Urban Misteri. Kali ini kita kedatangan sahabat Urban yang memang mempunyai pengalaman horor saat mendaki gunung. Sebelumnya gue mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama gue Dils, dan di sebelah gue ada... Kenalkan, nama gue Bob. Ada Bob. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita dengerin pengalaman dan ceritanya dari Bob, sahabat Urban. Gimana, Bob? Jadi waktu itu gue berangkat 6 orang dari Depok ke Bogor, Dil, sama anak-anak. Terus singkat cerita, pokoknya gue sampai Bogor naik motor. Terus kan sampai sana tuh gue lewat jalur Cimelati. Cimelati. Iya. Itu resmi nggak? Itu jalur Cimelati belum resmi saat itu. Belum ya? Iya, kan biasanya anak-anak tuh lewat jalur Cidahu ya. Ya. Nah, pokoknya gue udah sampai pos security jam 4 pagi. 4 pagi. Jam 4 pagi gue istirahat dulu di pos security di situ. Ya ngopi-ngopi gitu, ngerokok dulu, Ya, sambil nyantai. nunggu pagi dulu ya. Iya, nunggu pagi buat ini kan naik. Nah, gue tuh waktu itu baru pertama kali naik Gunung Salak, Dil. Jadi di rombongan itu yang pernah naik Gunung Salak itu cuma 1 orang. 1 orang? Iya. Nah, kan di pos security itu kan emang bukan jalur resmi ya. Jadi gue pokoknya simaksi segala macem di situ tuh, izin lah naik ke atas. Setelah itu gue jam 8 nih gue berangkat. Pokoknya jam 8 harusnya kan jalur biasanya itu lewat jalur villa sebenarnya. Jalur villa yang lurus itu ya? Iya, harusnya jalur villa lewat lurus. Nah, terus kata satpamnya kan karena nggak boleh di situ kan lewat. Jadi dia tuh nyaranin lewat kanan, lewat jalur utara tuh, ke arah kanan. Oh, jalur petani. Iya, jalur petani benar. Nah, ya udah tuh, gue lewat jalur petani. Terus kan temen-temen yang udah pernah naik ke Salak ini, dia biasanya lewat jalur villa itu, Dil. Oh, biasanya lewat Iya. situ. Tapi gue disuruh lewat jalur kanan. Nah, gue tanya tuh sama dia, nih bisa gak nih lewat sini? Lu tahu gak? Iya. Dia bilang tahu. Nanti kita lewat jalur ini aja, ikutin. Nanti kita ke arah atas pokoknya lah. Nanti juga ketemu lagi nanti di pos 1. Kata dia gitu. Ya udah, gue ikut kan, gue belum pernah kan, ikut aja. Pokoknya gue jalan aja, ketemu tuh sama petani. Gue nanya, Pak, bisa gak ke Gunung Salak lewat sini? Oh, kata dia lewat mana aja bisa. Tadi gitu kan. Ya Itu udah. kata petaninya tuh. Iya. Kan ada 2 jalur tuh, atas bawah. Iya. Gue lewat bawah tuh, ke kanan tuh, ke bawah. Pokoknya Pokoknya di situ gue ketemu kandang ayam. oh, kandang ayam ya. yang banyak ada sarang laba-labanya ya di Iya, iya pohon-pohon benar. yang ranting gitu kan. Iya. Gua tanya lagi sama dia, bener lewat sini? Iya bener lah, lewat kandang ayam sini, kata dia. Kata temen gue yang udah pernah. Naik aja tuh. Ya itu udah sekitar 20 menit lah gue jalan sampai situ. Terus pas gua naik terus, ketemu tuh pohon banyak, pohon apa ya? Pohon damar namanya kalau nggak salah ya. Ya, pohon damar ya. itu. Iya, pohon damar. Di situ gue berhenti dulu tuh sama anak-anak yang lain. Terus anak-anak kan ngobrol-ngobrol dulu nih. Ini emang bener nih lewat sini nih jalurnya, gitu kan kata teman-teman yang naik. Terus kata temen yang udah pernah naik nih, iya bener lah lewat sini. Kita tinggal ikut aja nih, lurus aja. Nanti juga ketemu nih belokan ke kiri, ke atas, nanti ke pos 1 tuh. Kata dia gitu. Anak-anak yang lain juga setuju-setuju aja ikut. Emang belum pernah juga kan yang lain, ya udah ikut aja. Perasaan gue udah nggak enak tuh dia di situ. Lu ngerasa ada yang ngejanggal gitu ya? Iya, udah nggak enak. Maksudnya kok jalur kayaknya bukan jalur gitu. Soalnya nggak ada kayak apa sih jalur-jalur ya naik gunung gimana sih? Biasa manusia dilewatin gitu. Ya pohon-pohon gitu, daun-daun. Tapi jelas tuh jalur lu gitu. Jalur sih lumayan kebuka. Cuman rada-rada samar lah pokoknya, gue nggak enak aja gitu. Iya. Terus gue ikutin aja kan,
nggak lama tuh, pokoknya sekitar jarak 30 meter gue jalan terus ke situ. Ketemu tuh alang-alang lebat tuh, jalur kecil pokoknya. Itu alang-alang kiri kanan lu gitu? Alang-alang? Enggak, alang-alang tuh di kanan, di kiri itu lumayan terjal lah turunan, pokoknya turun terjal. Ya udah gue ikutin, ya pokoknya gue terabas terus. Dalam hati gue, nih jalur bener gak nih? Begini, gue naik gunung sebelumnya nggak biasa begini jalurnya gitu. Lu baru ngerasain gitu ya? Iya. Jalur kayak yang beda gitu? Beda. Selama lu naik gunung gitu? Jalur beda begitu. Akhirnya gue lanjutin aja terus kan. Nah, pas sampai ada tuh pokoknya mentok nggak kebuka tuh jalur tuh. Akhirnya gue rada ke kiri bawah, ada mata air. Gue bilang, wah bener nih jalur nih. Mudah-mudahan firasat gue yang nggak enak tadi udahlah, nggak ini gitu kan. Terus gue ikutin aja nih anak. Pas sampai mata air itu gue nyantai dulu. Tiba-tiba kita diskusi lagi nih. Diskusi apa tuh? Diskusi tentang jalur ini bener gak nih? Soalnya gak ketemu pos 1 yang harusnya di jalur villa tadi. Oh, itu yang bikin lu ragu gitu? Iya bener itu. Gak ketemu. Harusnya kan gue udah jalan sekitar sejam itu kalau nggak salah. Harusnya udah ketemu itu jalur. Tapi kok belum nyampe. Nah, pas sudah sampai situ, gue naik lagi. Gue naik ke atas, pokoknya di situ ada tebingan ke atas. Gue naik tuh Dil, ke atas. Gue bilang sama yang udah pernah nih, si Inyong namanya lah kita sebutnya. Ini udah pernah belum Nyong? Sini Nyong, bener gak? Nah dia diem tuh Dil di situ. Pas udah gue sampai atas, dia diem di situ. Wah, feeling gue udah nggak enak dari tadi kan. Dia diem, ragu-ragu lah begitu. Gue bilang, itu lo posisi jam berapa di situ? Gue posisi di situ waktu itu sekitar jam 10-an lah, jam 10 pagi. Masih jam 10 gitu? Jam 10 pagi, ya. Karena udah jam 10, masih jam 10 pagi, gue putusin sama anak-anak ngobrol. Ya udah naik aja lagi, nanti juga ketemu nih pos 1 gitu. Naik jalan aja tuh anak-anak tuh. Jalur udah nggak jelas tuh, udah alang-alang semua. Naik, nerabas pohon segala macem tuh. Nah, di situ gua ketemu bipak Dil. Bipak? Iya, bipak. Bipaknya cuman baru apa udah lama? Itu udah lama, itu udah kering. Jadi bipak terbuat dari kayak daun-daun salak gitu, batang salak lah pokoknya, itu bipak alam. Gua ketemu di situ, gua bilang, ini kok ada bipak, berarti ada orang yang pernah lewat sini. Gua ikutin tuh jalur. Walaupun perasaan gak enak ya, gue ikutin aja terus jalur. Nah sampai situ stakan tuh, diem lagi. Pokoknya jalan nih berapa puluh meter, berhenti lagi gitu Dil. Nah gue saranin sama anak-anak nih, lu kalau misalnya nggak yakin Nyong, mendingan kita bikin tanda aja lah, iketlah tali atau tanda apa gitu di pohon, buat biar nanti kalau nyasar nih gitu kan, gue bilang nggak enaknya bisa balik. Akhirnya bikin tuh sedikit tanda di situ. Pokoknya gua di situ muter-muter tuh dari bipak alam, gua muter-muter aja tuh di situ. Sampai siang kalau nggak salah jam 1 apa jam 2 gitu, di situ aja tuh. 2 jam gua muter-muter itu. Jadi gua nyari jalur ke arah utara, terus ketutup jalurnya, lembahan lah di situ. Terus gua cari lagi kan, balik lagi kan, gua cari ke arah timur. Ke arah timur juga begitu. Jadi alang-alang pohon salak banyak banget, tajam-tajam. Banyak pohon salak? Pohon salak banyak. Pokoknya pohon salak semua isinya. Gue balik lagi muter sampai anak-anak capek kan. Akhirnya pas anak-anak capek, anak-anak ngomong ke gue, "Kak, gimana kalau kita turun aja lagi?" Gitu kan. Wah, gue bilang bener nih, nyasar nih, wah gue bilang, wah bener nih, nggak enak nih perasaan gue nih, gitu. Apa anak-anak nggak tahu kali nih ya, dia apa emang gimana gitu nih, udah nyampe sini kan, itu ketinggian di 1100-1200 mdpl itu. Nah, gue bilang ya udahlah, kalau misalnya kita mau balik, lihat jam berapa, nanti kita putusin naik terus apa turun.
Terus gua sama teman gua nih yang dituain lah, pokoknya dituain sama anak-anak, mutusin buat naik karena emang persediaan air segala macem siap lah gitu. Cukup gitu Cukup. Gua naik terus. Pokoknya akhirnya gua ketemu jalur rada melipir kiri lah. Gua ke arah utara rada melipir kiri, gua terus aja nerabas alang-alang lagi, pohon salak segala macam. Itu lu belum nemu pos 1 tuh? Oh iya, itu belum nemu emang udah nggak beres itu perjalanan, udah nggak beres. Nah, sampai akhirnya gua di ketinggian 2000-an itu waktu itu, anak-anak udah capek banget. 2000 tinggi juga dong. 2000 mdpl ya, tinggi. Gue ngeliat di handphone, wah tinggi udah 2000 nih. Anak-anak udah capek banget. Akhirnya anak-anak panik anak-anak. Ngomong lagi ke gue, turun aja. Jadi di otak gue tuh gue pengen naik terus dia. Di otak lo tuh? Di otak gue pengen naik terus, soalnya ini udah ketinggian 2000, dikit lagi nih puncak nih kan. Wah, naik terus ini nggak bisa turun nih begini. Itu waktu itu udah jam 4. Udah gelap tuh ya, udah gelap, udah lumayan gelap tuh langit. Wah, udah jam 4. Naik terus lah. Terus ya udah, istirahat aja dulu, gue bilang gitu kan sama anak-anak. Pokoknya kayak ada yang bisikin gua, itu di puncak dikit lagi tuh, lu dikit lagi sampai. Jangan turun lagi. Kayak ada yang bisikin gua gitu. Nah, hati gua, wah, gimana ya? Istirahat dulu, mikir, ngobrol lagi sama temen-temen. Akhirnya pas sampai situ, perasaan juga semuanya udah nggak enak kayaknya, udah panik. Udah tuh akhirnya turun, mutusin buat turun semua, mutusin tuh lo buat turun, nggak lanjut gitu? Nggak lanjut, soalnya udah perasaan udah nggak enak nih, khususnya perasaan gua, apalagi anak-anak kayaknya udah panik banget, entah ada apa gitu, pokoknya udah panik banget. Turun, yaudah yuk turun. Udah tuh jalur turun jam 4:30 kan, turun aja. Gue nyari jalur-jalur yang tadi kan, tadi gue lewatin. Udah nggak jelas tuh, turun, udah gelap, jam 4:30. Kayak cuaca juga udah lumayan mendung. Nah, gue ikutin aja jalur yang tadi gue lewat, malah bukan jalur yang gue yang tadi. Nah lo, terus lo kemana tuh? Jadi emang gue turun arahnya, cuman gue turun naik lagi nyari jalur yang tadi gue lewatin, turun naik lagi tapi nggak ketemu. Ya akhirnya udah gue cari jalan turun aja yang bisa gue lewatin gitu dia. Dari awalnya udah nggak enak kan, udahlah gue turun lagi. Nah waktu itu udah maghrib tuh dia. Jadi gue, iya maghrib. Gue duduk-duduk sama anak-anak kan di jalur tuh. Nah di situ perasaan gue nggak enak nih. Anak-anak di depan gue, di sekeliling gue nih. Kayaknya di kiri gue ada yang ngeliatin aja, nih siapa nih. Gue nengok kan, cuman gue nggak langsung ngeliat nengok gitu, cuman gue nengok ke kiri, gue liat bawahnya nih, wah putih-putih, tinggi nih. Sekali tuh gue nengok dia. Sekali tuh. Itu perkiraan tingginya semana yang lu lihat tuh? Nah itu dia nih, tingginya sekitar 2 meter lebih lah, 2,5 meter ada itu. Jadi mata gue agak ke bawah, cuman ngebayang-bayang ke atas gitu dia. Lu ngelirik dikit gitu? Ngelirik ke atas. Gue masih penasaran nih, jangan-jangan pohon apa-apa kan. Itu dia dirinya di deket samping lu apa deket pohon? Jaraknya sih kalau dari gue nih, di kiri gue sekitar 10 meter ada lah, 10 meter. 10 meter jaraknya, 10 meteran ya, 10 meter. Gue lihat ke kiri, gue lihat tuh 2 kali, penasaran kan. Jadi gue nggak bisa kalau ngeliat. Wah, pas gue lihat lagi, wah bener nih, perasaan gue nggak enak kan. Kuntilanak di situ di kiri gue. Penasaran gue masih 3 kali, gue agak ke atas dikit, benar kuntilanak. Lu sampai lihat rambutnya tuh? Iya, gue lihat tuh rambutnya panjang, tinggi gitu ya? Tingginya 2,5 meter, rambut panjang, cuman muka nggak kelihatan dia. Diri aja di kiri gue. Tapi ngadepnya ke lu tuh? Madep ke anak-anak ya, ke gua juga, ke gua. Kayak ngeliatin lu dah gitu. Ngeliatin kelompok gua dia kayaknya dari atas. Wah, di kiri gua.
Dalam hati kan gue berdoa nih, semoga nih jangan sampai ada apa-apa nih anak-anak, jangan sampai ngikut nih dia nih. Dalam hati gue gitu. Masih maghrib kan tuh, masih ajan. Nah pas ajan selesai dia, gue putusin tuh buat udah yuk jalan yuk anak-anak, agak turun lagi kita, jangan di sini, gue bilang gitu. Cuman gue nggak bilang nggak enak sama anak-anak. Gue jangan di sini, kita turun aja ke bawah. Ya udah anak-anak jalan lagi kan. Anak-anak jalan ya ke bawah. Posisi udah gelap tuh, habis maghrib kan, udah nggak kelihatan, udah gelap. Lampu gue nyalain kan, cahaya handphone segala macam. Pokoknya buat ngelihat jalur. Anak-anak di depan, gue paling belakang dia. Lu paling belakang? Gue paling belakang, anak-anak tuh yang lain di depan, gue paling belakang. Dalam hati gue, semoga nih nggak ngikutin nih. Anak-anak jalan ke bawah. Nah ternyata dia masih ngikut di kiri gua. Oh, dia masih ngikutin lo? Masih ngikut di kiri gua. Yang gue heran, dia di kiri gua kan alang-alang nih ya, semuanya alang-alang. Dia ngikut itu di kiri gua, cuman nggak sejajar sama gua, agak ke atas dia ngikut. Gua tahu dia di atas. Gua turun aja sama anak-anak sampai di titik, di tempat tuh ada tuh tempat buat buka camp, nggak lebar lah, pokoknya bisa buat buka camp di situ. Gue putusin tuh anak-anak, udah deh mendingan kita buka camp aja di sini, jangan jalan lagi, gue bilang gitu. Air long camp. Gue bilang wah nggak bisa nih. Udahlah, gue diriin camp tuh di situ dia. Terusnya anak-anak yang lain bantu-bantu kan, udah buka tas segala macam. Gue bilang gue diri aja, gue nggak bantuin anak-anak, gue lagi panik juga di situ. Gue diri aja, diam duduk di situ. Terus wah semoga nggak jadi apa-apa nih. Buka camp kan, ngediriin camp. Jadi ngediriin camp, anak-anak tuh kayak nggak berani dia ngebuka camp di pojok. Ada tuh di pojok satu titik, nggak berani dia di situ. Akhirnya gue tuh di situ. Gue heran, anak-anak nggak berani apa ngeliat juga apa gimana nih. Cuman bodo amat lah, yang penting berdiri dulu nih camp nih, bisa kebuka nih tenda. Udah tuh akhirnya buru-buru lah buka tenda. Nggak rapi tuh tenda pokoknya. Yang penting diri dah. Yang penting diri, melengkung diri, masukin tas semua, masuk semua ke camp, ke tenda, masuk semua anak-anak. Udah tuh bagi-bagi jatah lapak rebahan. Nah di dalam camp ada suara-suara Dil. Suara apa tuh yang lu dengar? Nah gue bilang itu suara kayak suara si makhluk ini nih, si kuntilanak. Atau suara binatang, tapi karena gue lagi panik emang gue ngeliat, gue bilang nih suara dia nih, Jail nih. Berarti dia masih ngikut ya deket tenda lu gitu? Iya. Akhirnya anak-anak mutusin buat rebahan, meremin mata. Gue nggak tahu dia tidur apa enggak, gue juga begitu, gue tidur apa enggak. Udah gue meremin mata aja deh. Cuman suaranya jaraknya itu nggak rapet dia, jadi nanti ada lagi. Oh, terus-terusan tapi ya? Terus, cuman jaraknya setengah jam ada lagi. Oh. Gitu. Sampai mungkin itu sekitar jam 2-an kali ya, jam 2 malam tuh. Waktu lama banget pokoknya di situ dia. Lu pengen buru-buru pagi gitu ya? Pengen buru-buru pagi, iya. Waktu lama banget, ya udah dah. Gue meremin mata, tiba-tiba ada suara azan kedengeran di bawah, suara azan subuh. Alhamdulillah dalam hati gue kan. Gue berdoa terus tiap pas malam itu tuh nungguin, sebentar lagi udah nggak ada tuh suara, emang ya, udah nggak ada lah suara, udah jam 2-an apa jam 3 udah nggak ada. Udah gua sama anak-anak siapin tuh, udah lumayan terang kan pas gue lihat tuh buka tenda, lumayan terang. Nah udah buru-buru jam 7 pagi, nggak salah itu jam 7 pagi gue buka tenda, rapihin tenda semuanya. Udah kita turun gitu. Langsung cabut tuh lu? Cabut, nggak mau gue di situ lagi. Gue masih ngeri gitu, takutnya masih ada gitu kan. Walaupun pagi kan masih ada. Ya udah buka tenda, buru-buru rapihin, cabut ke bawah, turun nyari-nyari jalur. Akhirnya ya udah anak-anak, gue pokoknya di situ ya udah kita turun aja, pikiran gue gitu aja udah, nggak bisa yang aneh-aneh lagi, udah turun ke bawah, pulang gitu. Langsung balik tuh lu? Balik ke bawah, udah nyari jalur, pulang udah ke bawah, jangan aneh-aneh lagi. Oke. Gitu.
Ini juga merinding nih Bob. Pokoknya ya itu pengalaman gua di Gunung Salak begitu dia. Nah sampai bawah pas gue pikir-pikir lagi nih, apa gua emang dari awal udah disesatin ya sama si makhluk ini nih? Bisa jadi Bob. Itu dia. Muter-muter sama makhluk itu. Iya. Mungkin ada yang salah atau ada yang frontal ngomongnya. Dia mungkin dia. Tapi emang dari gua pribadi emang gua baru pertama kali naik Gunung Salak di situ dia. Jadi gua nggak tahu gimana, ya udah akhirnya selamat sampai bawah kan. Dia udah bebas lah, maksudnya udah enak Udah lah, tenang dulu ya. udah tenang, Pagi juga kan. udah nyantai-nyantai dulu, nyampe pos security lagi, udah sampai situ. Oke, segitu aja tuh cerita dari teman kita yang memang dia punya pengalaman horor saat mendaki Gunung Salak. Nah Bob, buat teman-teman, lu mau nyampein pesan apa nih Bob? Gitu. Jadi mungkin pesan dari gua sedikit aja. Jadi kalau seandainya kita naik gunung yang belum pernah kita daki, kita tuh pertama kalau bisa ajak temen ya yang pernah. Terus juga temennya itu yang emang udah pro lah, udah biasa gitu, nggak cuman sekali ke gunung itunya, entah 2 kali atau 3 kali. Nah satu lagi, kalau seandainya kita di gunung itu emang kalau perasaan udah nggak enak, udah mendingan jangan dilanjut, kita turun. Satu lagi yang paling utama itu lo harus baca doa yang baik-baik lah biar lo selamat. Udah gitu aja deh. Oke, thank you Bob. Ya, segitu aja buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah mantengin channel kita. Jangan lupa buat teman-teman yang memang mempunyai cerita horornya bisa kirim ke email Urbanaker, nanti di deskripsi ada. Terima kasih buat semuanya. Maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.